mother tongue sebagai bahasa pertama anak. Mother tongue atau bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dipelajari anak sejak kecil. Biasanya bahasa ini digunakan di rumah dan menjadi dasar anak untuk memahami dunia di sekitarnya. Contoh mother tongue di rumah. Bu, ini anaknya lucu ya. Umurnya berapa sekarang? 2,5 tahun. Lagi aktif-aktifnya ngomong, walaupun belum jelas semua. Aku dengar dia sering pakai bahasa rumah ya, bahasa daerah. Iya, soalnya di rumah kami selalu pakai bahasa itu, biar dia terbiasa dulu. Nak, ini apa? Itu bola. Hehe, masih cadel, tapi sudah ngerti. Nah, itu contoh mother tongue. Dia belajar bahasa pertama dari ibu dan lingkungan rumah. Iya, aku nggak maksa bahasa lain dulu. Yang penting dia nyaman dan ngerti. Bagus itu, Bu. Dari bahasa ibu, nanti dia lebih mudah belajar bahasa lain. Aku juga berharap begitu. Yang penting anaknya bahagia dulu. Contoh peran mother tongue dalam belajar di sekolah. Saat anak sudah sekolah, mother tongue tetap punya peran penting. Bahasa ibu membantu anak memahami pelajaran dan mengekspresikan pikirannya dengan lebih percaya diri. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 5. Di rumah biasanya pakai bahasa apa sama ibu? Bahasa daerah. Tapi kalau di sekolah ya pakai bahasa Indonesia. Kadang dia suka nyampur bahasanya. Itu wajar. Mother tongue itu dasar. Dari situ anak belajar mikir. Kalau pelajaran susah, aku kadang mikirnya pakai bahasa rumah dulu. Nah, itu tandanya bahasa ibu membantu kamu ngerti pelajaran. Makanya saya nggak melarang pakai bahasa daerah di rumah. Justru bagus, Bu. Anak jadi punya identitas dan lebih percaya diri. Aku juga jadi lebih gampang belajar bahasa Inggris. Karena fondasinya sudah kuat dari mother tongue. Contoh mother tongue sebagai bahasa dasar belajar bahasa asing. Banyak orang mengira bahasa ibu menghambat bahasa asing. Padahal mother tongue justru membantu proses belajar bahasa baru. Bu, murid ini katanya jago bahasa Inggris ya? Iya, dia cepat nangkap dan berani ngomong. Di rumah kamu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Terus nggak bingung belajar bahasa Inggris? Enggak, malah aku sering nyamain artinya dulu dari bahasa ibu. Itu benar, bahasa pertama itu jadi jembatan. Jadi mother tongue bukan penghalang ya? Justru sebaliknya, kalau anak kuat di bahasa ibu, belajar bahasa Inggris jadi lebih mudah. Aku jadi ngerti struktur kalimatnya. Berarti mother tongue itu pondasi. Iya, fondasi yang penting. Contoh mother tongue dan identitas bahasa. Mother tongue bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bagian dari identitas seseorang. Hal ini tetap penting meski seseorang menguasai bahasa asing seperti bahasa Prancis. Bu, belajar bahasa Prancis itu susah nggak? Kalau dasarnya kuat, sebenarnya menyenangkan. Dasar yang dimaksud itu mother tongue. Iya, bahasa pertama membentuk cara berpikir. Aku sering bandingin bahasa Prancis sama bahasa Indonesia. Malah jadi lebih paham ya? Iya, jadi tahu bedanya budaya juga. Mother tongue itu identitas. Dari situ kita belajar menghargai bahasa lain. Jadi walaupun jago bahasa asing, bahasa ibu tetap penting. Sangat penting, itu akar kita. Aku bangga bisa dua-duanya. Kesimpulan dan menutup. Dari semua percakapan tadi, kita bisa melihat bahwa mother tongue atau bahasa ibu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang kita kenal, yang membantu kita memahami dunia, mengekspresikan perasaan, dan membentuk cara berpikir sejak kecil. Mulai dari anak usia 2,5 tahun, anak sekolah dasar, hingga murid yang mahir bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Semuanya menunjukkan satu hal sama. Bahasa ibu bukan penghalang, tapi justru menjadi fondasi untuk belajar bahasa lain. Dengan mother tongue yang kuat, seseorang akan lebih percaya diri, lebih mudah memahami pelajaran, dan lebih siap mempelajari bahasa asing. Selain itu, bahasa ibu juga menjadi bagian dari identitas dan budaya yang patut kita jaga dan banggakan. Jadi meskipun kita belajar dan menguasai banyak bahasa, jangan pernah melupakan bahasa ibu kita sendiri, karena dari sanalah semua proses belajar dimulai. Terima kasih sudah menyimak.
Semoga pembahasan tentang mata tang ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.